Seorang CEO dari grup Choesong yang bernama Kang Yong-ho sedang melakukan test drive kepada mobil listriknya. Yong-ho ini merupakan sosok pemimpin yang memiliki insting tajam dan sangat disegani. Kalau untuk kemampuan bisnis tidak usah diragukan lagi. Choesong Group bisa menjadi perusahaan yang sangat besar seperti sekarang tidak lepas dari kerja kerasnya sejak dia muda. Setelah memberikan keluhan pada mobil listriknya dalam segi baterai, Yong-ho langsung menyuruh orang kepercayaannya yang bernama Sang Jae untuk mengumpulkan semua dewan direksi karena ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Sementara itu, seorang pemuda bernama Wang Junhyun sedang berlari menuju lapangan sepak bola. Berkat dedikasinya selama 15 tahun dalam berlatih sepak bola, Junhyun pun memiliki skill yang mumpuni dan berhasil direkrut oleh klub sepak bola Choesong, yang tidak lain adalah anak perusahaan milik Choesong Group. Dia yang merupakan orang miskin tentu saja sangat bahagia bisa mendapatkan kontrak kerja dengan bayaran yang besar. Dia pun berjanji akan berusaha semaksimal mungkin membuat Choesong FC menjadi juara. Di kantor, Yong-ho sudah ditunggu oleh kedua anaknya yang sama-sama memiliki jabatan sebagai direktur utama dalam bidang bisnis berbeda. Laki-laki bernama Kang Jae-song, sedangkan yang perempuan bernama Kang Jae-gyong. Ketika masuk ke dalam, wibawa dan aura kepemimpinan Yong-ho sangat mendominasi. Bahkan dalam ruang rapat dia bisa mengetahui salah satu direkturnya minum-minum pada malam harinya setelah melihat ekspresi wajahnya. Saking kesalnya dia menggeprek meja dan mengatakan jika target perusahaan mereka untuk masuk 5 besar. Tapi melihat kondisi karyawannya saat ini, bahkan perusahaannya tidak akan masuk 10 besar. Tiba-tiba Yong-ho mengatakan sepertinya dia sudah waktunya untuk pensiun dan menyerahkan kursi kepemimpinannya kepada orang yang tepat. Dia kemudian menyuruh kedua anaknya untuk membawa hasil yang meyakinkan para dewan. Setelah itu barulah dia akan memutuskan siapa yang berhak menggantikan posisinya. Dia memberikan waktu 1 bulan dari sekarang. Mendengar hal itu tentu saja kedua anaknya saling berebut untuk memberikan hasil yang terbaik. Sedikit info, Jae-song yang merupakan dirut TNK sangat bodat dalam mengelola bisnis. Karena semua bisnis yang dia pegang pasti berakhir gagal. Sedangkan untuk Jae-gyong yang merupakan dirut kimia lebih handal mengelola bisnis. Tapi dia tidak memanusiakan para karyawannya dan lebih ke arah kejam. Para dirut pun menjadi gelisah jika salah satu di antara mereka yang akan memimpin perusahaan Choesong. Selesai dari sana, mereka berdua langsung rapat dengan tim masing-masing. Tapi dari sudut Jae-song sama sekali tidak ada bisnis yang berjalan lancar di bawah kepemimpinannya. Berbeda dengan sudut Jae-gyong, bisnis yang dia kelola bahkan menguasai pasar baterai kecil lewat baterai lithium ion. Dengan prestasinya ini, dia yakin divisi kimia akan menjadi penggerak utama Choesong Group. Dia yang licik langsung menyuruh timnya untuk mempublikasikan berita tersebut agar menjadi perbincangan masyarakat. 최성화학의 최근 성과 가운데 언론 플레이가 그 시작이고. Sementara itu, di ruang pribadinya, Yong-ho ditemui oleh Sang Jae. Dia kembali bertanya apakah Yong-ho sudah mantap dengan keputusannya. Apakah Yong-ho sengaja membuat konflik di antara kedua anaknya. Yong-ho justru menjawab semakin besar konfliknya, maka akan semakin jelas siapa yang berharga. Sang Jae langsung menebak jika Yong-ho akan menunjuk faksi terkuat sebagai pemimpin, karena tidak ada satupun penerus yang dia sukai. Setelahnya, Yong-ho akan tetap menjalankan perusahaan dari balik layar.
Mendengar itu, Yongho langsung tertawa karena semua yang dikatakan Sang Jae adalah fakta. Yongho sengaja melakukan ini agar bisa melihat siapa orang yang benar-benar kompeten di perusahaannya. Tapi dia tetap akan mengatur perusahaan dari balik layar. Yongho juga menambahkan jika Sang Jae seharusnya terlahir menjadi anaknya karena dia sangat mengerti pola pikir Yongho. Setelah urusannya selesai, Yongho kemudian pulang ke rumahnya. Saat makan malam, Son Hee yang merupakan istri kedua Yongho menyajikan makanan yang sangat enak. Dia juga meminta keluarga yang lain untuk tidak membicarakan pekerjaan saat Yongho sedang makan. Tapi Jae-gyong yang sangat ngebet ingin menjadi pimpinan malah langsung nyerocos membahas bisnis yang dia kelola berjalan lancar. Karena tidak mau kalah, Jae-song juga ikut-ikutan nyerocos. Tentu saja Yongho menjadi sangat murka. Tidak lama, Sang Jae datang ke sana dan mengajak Yongho pergi ke sirkuit. Mengerti dengan maksud Sang Jae, Yongho langsung bergegas pergi. 지금까지 반신욕 하신다. Mengetahui suaminya ingin pensiun, Son Hee langsung menelpon anaknya yang bernama Bangle yang diasingkan ke luar negeri. Son Hee memintanya agar mengambil hati kedua kakaknya dengan tujuan supaya Bangle bisa kembali pulang ke Korea. Entah apa yang terjadi pada Bangle, tapi terlihat jika dia sangat membenci kedua kakaknya. Iya, ternyata Bangle tidak berada di luar negeri, tapi dia sudah lama berada di Korea tanpa memberitahu ibunya. Bahkan dia sudah diam-diam menyusup ke dalam perusahaan Choi Song sebagai anak magang dengan nama Casey Kang. 욕심 없는 거 알면 너 Sang Jae mengajak Yongho ke sirkuit ternyata untuk memberikan data valid jika kedua anaknya telah menggelapkan dana di luar negeri dengan nominal rata-rata 300 juta dolar. Karena kaget mengetahui kelakuan anaknya, Yongho memutuskan untuk berjalan-jalan sejenak. Tidak lama, tiba-tiba Jae-song masuk ke mobil listrik tersebut dan disusul oleh Jae-gyong. Karena mereka curiga jika Sang Jae membawa ayahnya ke sirkuit, artinya ada sesuatu yang dia laporkan. Mereka yang masih berdebat seketika dibuat panik karena Yongho malah kembali. Tanpa pikir panjang, Jae-gyong menyuruh Jae-song memacu mobilnya daripada mereka harus ketahuan. Jae-song menyuruh manajer Jang untuk membuat alasan apapun agar Yongho tidak merasa curiga. 다른 차라도 가져올까요? Kita beralih dulu pada Junhyun. Dia memiliki seorang nenek yang dirawat di panti jompo dan menderita demensia. Dia baru akan ingat dengan cucunya jika Junhyun memakai baju sepak bola. Malam itu dia yang senang karena impiannya terwujud melakukan video call dengan neneknya. Tapi sungguh naas bagi Junhyun. Karena sedang asik video call dengan neneknya, dia tidak sadar jika ada mobil yang melaju dengan cepat. Jae-gyong yang melihat jika ayahnya sudah menerima bukti dari korupsi yang mereka berdua lakukan membuat Jae-song ikut panik dan tidak fokus melihat ke depan. Alhasil dengan adanya kedua kejadian ini, maka sebuah kecelakaan pun tidak bisa dihindari. Malam itu Junhyun ditabrak lari oleh mereka berdua. 서킷으로 가기나 해. Kembali ke sirkuit, Jae-song mengatakan kepada manajer Jang jika dia menabrak pagar akibat ada kucing yang tiba-tiba melompat. Jae-gyong yang licik langsung menggunakan kekuasaannya untuk menghilangkan semua barang bukti,
Bahkan dengan mudahnya, dia membayar operator CCTV untuk menghapus rekaman kecelakaan yang bisa menjadi bukti kejahatan mereka. Terasa tidak asing di dunia nyata. Keesokan harinya, Yongho yang kembali ke sirkuit melihat kaca depan mobilnya telah diganti. Saat mengecek rekaman dashboard, ternyata rekamannya juga dihapus. Karena ketakutan, manajer Jang langsung berlutut dan meminta maaf dan mengakui jika kemarin kedua anaknya memang sempat menggunakan mobil kesayangannya. Dia mengganti lampunya karena anaknya telah menabrak pagar. Sedangkan di kantor bukannya bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Mereka justru sibuk menutupi kebusukan tersebut tanpa peduli dengan nyawa orang lain. Pantas saja Yongho tidak ingin kedua anaknya ini menjadi penerusnya. Bodatnya mereka malah menuduh ayahnya ingin berkuasa lebih lama dan sama sekali tidak berniat menyerahkan perusahaannya kepada mereka. Tentu saja Yongho yang memiliki insting tajam tidak akan rela jika perusahaan yang dia rintis dipimpin oleh sampah seperti mereka berdua ini. 우린 평생 Beruntung dari kecelakaan tersebut nyawa Junyon masih bisa diselamatkan. Tapi sayangnya dia mengalami patah tulang kaki dan beberapa ligamennya telah putus. Dengan berat hati, dokter mengatakan jika Junyong tidak akan bisa lagi bermain sepak bola. Coba bayangkan hati siapa yang tidak hancur mendengar kabar tersebut. Dia selama 15 tahun latihan mati-matian agar bisa masuk Choi Sung Club. Apalagi baru saja teken kontrak dan berharap memiliki kehidupan yang lebih layak. Seketika langsung hancur hanya dalam semalam akibat kelakuan sampah anak konglomerat yang haus kekuasaan. 수술은 잘 끝났고요. 힘들단 말조차 못하는 거. Meskipun sudah mengetahui betapa busuknya kelakuan anaknya, anehnya Yongho malah menyuruh Sang Jae untuk menutup kasus korupsi tersebut dan memusnahkan semua data yang terkait dengan kasus tersebut untuk selamanya. Yongho beralasan jika selama ini mereka berdua hidup dalam tekanannya. Dia merasa mereka tidak boleh lagi merasa terintimidasi, karena siapapun nanti yang menjadi pemimpin, dia harus memiliki kuasa. Menggunakan kepala tongkatnya, Yongho membuka ruang rahasianya yang berisi tumpukan emas batangan dan mata uang dolar. Dia kemudian menaruh laporan tersebut di sebuah laci. Yongho juga sudah menyiapkan properti untuk jatah istrinya. Dia menyuruh Sang Jae mengurus dan mencatatnya sebagai pendapatan divisi TNK dan kimia. 여기서 아침을 먹곤 했는데요. 여기서 예, 안 그래도 그럴 겁니다. Junyon yang mimpinya sudah hancur, berusaha untuk mendapatkan keadilan. Dia yang mencoba mengingat plat mobil tersebut kemudian melaporkannya ke kantor polisi. Tapi karena dia tidak bisa mengingat semuanya, polisi pun tidak bisa memproses laporannya. Dan tebak apa yang dilakukan oleh polisi. Dia langsung melaporkan pada Jae-gyong jika si korban tidak memiliki bukti. Gokil, jika seperti ini kepada siapakah rakyat kecil seperti Junyon harus mengadu? Tidak sampai di situ, karena Choesong FC adalah anak perusahaan Choesong, Jae-gyong dengan kejamnya menyuruh direktur di sana memberikan biaya penalti sebesar 1 miliar won kepada Junyon. Padahal Junyon sudah mengembalikan semua uang muka kontraknya. Tentu saja Jae-gyong melakukan ini agar Junyon tidak memiliki waktu untuk mengusut kasusnya, karena dia pasti bingung mencari cara membayar dendanya. Di tengah-tengah dilemanya, si bibi pengasuh menelpon Junyon dan mengatakan jika buktinya ada dalam rekaman video call mereka. Karena si bibi selalu merekam video call tersebut untuk menghibur si nenek.
Setelah dicari, akhirnya dia mengetahui jika mobil itu dimiliki oleh Yongho. Dengan penuh amarah, dia datang ke kantor dan menitipkan barang kepada Yongho, di mana di dalam barang tersebut terdapat bukti foto jika mobil yang menabraknya adalah mobil milik Yongho. Melihat itu, Yongho langsung mengajak Junhyun bertemu di ruangannya. Junhyun yang sangat emosi langsung mengeluarkan unek-uneknya. Tapi tebak apa respon dari Yongho? Dengan entengnya dia malah bertanya, jadi berapa jumlah uang yang diinginkan oleh Junhyun? Tentu saja mendengar jawaban tersebut semakin membuat Junhyun emosi. Dia mengatakan jika akan melaporkan kejahatan tersebut dan membuat Choi Song Group hancur. Yongho langsung tertawa mendengar ucapan dari Junhyun. Dia menjawab, apakah dia pikir perusahaannya akan hancur semudah itu karena bocah seperti Junhyun ini. Ternyata di balik kepemimpinannya dan keahliannya dalam bisnis, Yongho memiliki sikap yang angkuh dan memandang semua hal berdasarkan uang. Sungguh miris. Dia memberikan Junhyun sebuah cek kosong dan menyuruhnya untuk menulis berapa nominal yang dia inginkan. Dia penasaran kira-kira seberapa besar kompensasi untuk hidup hebat yang diperjuangkan oleh Junhyun. Dia diminta untuk memikirkan keputusannya sebelum kembali lagi. Saat akan keluar, dia sempat berpapasan dengan kedua anaknya Yongho. 주지. 적고 싶으면 100억을 적어. Ketika si pengasuh kembali menelpon Junhyun, dia pun tidak sanggup berkata jujur pada neneknya setelah melihat kebahagiaan dari raut wajah si nenek. Sebelum menemui Yongho lagi, akhirnya Junhyun menulis kompensasi pada cek tersebut. Siapa sangka di balik ketenangannya ternyata Yongho sangat murka dan malu dengan perbuatan dari kedua anaknya. Karena tidak bisa mengelak lagi, mereka langsung berlutut dan saling menyalahkan. Mengetahui fakta tersebut, akhirnya Yongho memutuskan jika mereka berdua tidak pantas menjadi penerusnya. Dia pun akan mengumumkan secara resmi keputusannya dalam rapat dewan direksi. Tidak ingin jabatan mereka dicopot, mereka pun berusaha menghentikan Yongho. Tapi Jae-sung yang tersandung tidak sengaja malah mendorong ayahnya dari tangga, bertepatan dengan Junhyun yang kembali datang. Alhasil kepala mereka berdua pun terbentur dengan keras, sampai dilarikan ke rumah sakit. Singkat waktu setelah tersadar, Yongho merasakan ada perubahan pada tubuhnya. Iya, tanpa disangka jiwanya telah masuk ke dalam tubuhnya Junhyun, sementara jiwanya Junhyun masuk ke dalam tubuhnya. Apesnya tubuhnya sekarang sedang terbaring tidak sadarkan diri. Ditambah dokter yang merawatnya adalah suami dari Jae-gyong. Sang Jae yang menanyakan kenapa mereka berdua berlari untuk menghentikan Yongho belum mengetahui jika kedua orang ini adalah pelaku tabrak lari yang mencoreng nama baik Yongho. Karena sekarang Yongho ada di dalam tubuhnya Junhyun, mulai sekarang gua akan tetap memanggilnya Yongho agar tidak bingung. Dia yang mencoba mencari ruangan tubuhnya dirawat, tidak sengaja mendengar para stafnya yang membicarakan insiden tadi. Tidak lama mereka pun mendapatkan notifikasi berita jika Yongho adalah pelaku dari tabrak lari. Dan beritanya langsung menjadi headline utama. Dia pun semakin kesal setelah melihat kelakuan anaknya, terutama Jae-gyong yang dengan sengaja malah mengatakan jika ayahnya memang sempat menabrak seseorang. Dia langsung berteriak dan memaksa untuk masuk ke ruangan tubuhnya dirawat.
Tapi saat mendekat ke tubuhnya, tiba-tiba dia malah mengalami sakit kepala yang luar biasa. Apakah yang sebenarnya terjadi? 맡긴 개뿔이 맞냐? Yongho kemudian diseret keluar oleh penjaga. Tiba-tiba dia ditarik oleh Bangle karena curiga jika pria inilah yang melaporkan jika ayahnya melakukan tabrak lari. Melihat putri bungsunya malah ada di Korea, bahkan bekerja di perusahaannya, Yongho pun menjadi sangat marah. Tapi dia malah dipiting oleh Bangle karena faktanya ada niat balas dendam yang sedang dia rencanakan. Karena kedua kakaknya datang, Bangle pun langsung menghilang. Mereka mengajak Yongho untuk membahas kecelakaan yang menimpa Junhyun. 내가 누군지 알아! 이 유학 보내놨더니 쌈박 오빠 걱정을 해. 내가. Bangle akhirnya mendengar jika orang yang melaporkan kecelakaan tersebut bukanlah Junhyun. Tapi justru dia mendapatkan informasi jika kedua kakaknya juga terlibat dalam kasus ini. Tapi dia malah tidak sengaja ketahuan oleh ibunya. 아이고 수고 많으십니다. 죽을래? 최성의 기억. Di kantor, semua karyawan pun membicarakan kasus tersebut. Banyak yang tidak percaya jika Yongho adalah pelakunya. Meskipun dia dingin, tapi dia selalu tepat waktu dalam membayar gaji para karyawannya. Di tempat lain, Jae-gyong sudah menghapus total data ponsel milik Junhyun sampai tidak bisa dipulihkan kembali. Kemudian dia pun membuangnya. Dengan licik, Jae-gyong mengajak Jae-sung untuk mencoreng nama baik ayah mereka sendiri. Dengan begitu, Yongho tidak akan punya pilihan lain selain mundur dari jabatannya. Sisanya mereka hanya perlu membereskan satu orang lagi, yaitu Junhyun. Padahal mereka tidak tahu jika jiwa di dalam tubuh itu adalah jiwa ayah mereka. Mereka mencoba menggali informasi apakah Junhyun melihat wajah si pengemudi atau bukti lainnya. Mendengar perkataan anaknya, seketika Yongho kembali murka dan menjelaskan jika dia sudah tahu semua ini adalah ulah mereka berdua yang sengaja menumbalkan ayah mereka sendiri. Di momen inilah dia baru mengerti apa yang dirasakan oleh Junhyun saat dirinya hanya menganggap semua penderitaan Junhyun akan berakhir dengan uang yang dia tawarkan. Sementara itu, di depan kantor sudah banyak pendemo yang menuntut agar Yongho segera ditangkap. Bahkan dari insiden ini, saham dari perusahaan Choi Song langsung anjlok dan membuat para investor menjadi resah. Di bawah banyaknya pertanyaan dari wartawan mengenai kasus tersebut dan korupsi yang mereka lakukan, dengan liciknya Jae-gyong kembali berkata jika semua itu adalah perintah dari ayahnya. Mendengar itu, jangankan para wartawan, Jae-sung pun sangat terkejut karena saudarinya bisa senekat itu. Dia yang sudah dibutakan oleh kekuasaan, dengan entengnya kembali berkata jika Yongho tidak akan bisa menghukum mereka. Karena dia berencana membuat ayahnya tidak bisa bangun lagi. Itulah alasan kenapa dia membawa ayahnya ke rumah sakit tempat suaminya bekerja. Karena dengan begitu, dia bisa menyuruh suaminya melakukan apa yang dia perintahkan. Yongho yang melihat penjaga lengah langsung kabur melalui pintu rahasia yang dulu dia buat. Karena dialah yang membangun villa ini. Tiba di depan kantornya, Yongho langsung murka sekaligus sedih. Karena melihat perusahaan yang dia bangun dari awal dengan sekejap langsung runtuh karena ulah kedua anaknya. Nama baiknya yang selama ini dia jaga seketika langsung tercoreng di mata publik. Dia pun kembali teringat dengan ucapannya kepada Junhyun. Jika perusahaan itu tidak akan bisa hancur semudah itu. Pelan-pelan Tuhan seolah-olah sedang memberikannya pelajaran
agar lebih menghargai orang lain dan jangan menjadi manusia yang terlalu angkuh mentang-mentang memiliki kekuasaan. Karena kita tidak pernah tahu kapan semua itu akan diambil lagi oleh Yang Maha Kuasa. Sementara itu, di dalam kantor, kedua anak laknat ini mendesak dewan direksi untuk mengambil keputusan cepat demi menyelamatkan perusahaan. Jae-gyong bahkan sampai berbohong jika Yong-ho telah menyerahkan posisinya kepada mereka berdua. Tapi belum juga selesai rapat, mereka diberitahu jika Junhyun sedang berada di ruangan konferensi pers. Takut jika Junhyun akan membongkar kebusukan mereka, dengan cepat mereka berusaha mencegah hal tersebut. Tapi sungguh tidak disangka, Yong-ho malah mengatakan pada media jika pelaku tabrak lari tersebut adalah dirinya sendiri. Entah apa yang sedang dia rencanakan. Melihat kedua anaknya terlihat sangat lega karena dia berkata seperti itu, kembali membuat Yong-ho sangat kesal dan tidak percaya jika kedua anaknya memiliki sifat seperti ini. 똑똑히 봤습니다. 발의 정도 지원하겠습니다. Banggel yang juga ada di sana sempat terlihat oleh Sang Jae. Dia bertanya kenapa Banggel ada di sini, bahkan menjadi pegawai magang. Banggel hanya berpesan untuk merahasiakan keberadaannya dari kedua kakaknya sampai waktunya tiba. Malam harinya, Yong-ho berjalan menuju ke alamat rumahnya Junhyun. Tapi dia yang terbiasa dengan kemewahan tentu saja sama sekali tidak bisa tinggal di tempat kumuh seperti itu. Dia pun baru teringat dengan tongkat saktinya. Dengan kepala tongkat tersebut, dia berencana mengambil uang dan batangan emas miliknya. Sementara itu, Sok-do yang ingin memberikan suntikan bius pada tubuh Yong-ho menjadi sangat panik karena di sana malah ada Son-hee. Dia pun menaruh obat tersebut di sebuah laci, kemudian melaporkannya pada Jae-gyong. Yong-ho yang juga tiba di sana mengendap-endap masuk untuk mengambil kepala tongkatnya. Tapi dia harus bersembunyi ketika kedua anaknya juga datang ke sana. Ketika Jae-gyong akan menyuntikkan obat tersebut, tiba-tiba tubuh Yong-ho terbangun. Saking paniknya, kembali lagi Jae-gyong yang jahatnya sudah kelewatan, bahkan langsung membekap kepala ayahnya menggunakan bantal. Jae-song yang masih memiliki hati nurani meskipun sedikit, terlihat tidak sanggup melakukannya. Hal itu langsung membuat kepala Yong-ho kembali sakit. Beruntung dia langsung memencet tombol darurat. Dengan tertati-tati Yong-ho keluar dari sana dan Banggel sempat melihatnya. Di luar dia pun sangat sedih karena melihat jika anaknya sendiri berusaha menghabisinya. Sebagai seorang ayah, hatinya pasti sangat terluka. Akibat aksinya tadi, tubuh Yong-ho pun mengalami henti jantung yang membuat kondisinya semakin kritis dan mereka harus bersiap dengan kemungkinan yang terburuk. Mendengar informasi itu, Eun-se yang merupakan istri dari Jae-song langsung melapor pada ayahnya yang merupakan pimpinan dari grup TH bernama Na Byung-mo. Dia ini sudah sangat lama ingin menguasai perusahaan Choesong. Yong-ho yang masih terpuruk tidak sengaja mengambil cek yang sempat dia berikan pada Junhyun. Ternyata dalam cek tersebut, Junhyun meminta perusahaan Choesong diberikan kepadanya sebagai biaya kompensasinya. Setelah mengalami sendiri, dia yang sekarang bisa memahami apa yang dirasakan oleh Junhyun berjanji akan memberikan kompensasi yang setimpal atas hidupnya yang telah hancur. Dia kemudian kembali menemui kedua anaknya
dan meminta biaya kompensasi dengan cara menjadikannya pegawai magang di perusahaan Choi Song. Banggel yang melihat berita itu merasa ada yang janggal pada Jun Hyun. Sang Jae yang curiga kemudian menemui Yong Ho. Karena tidak ingin Sang Jae curiga, dia mengatakan suatu saat Sang Jae akan mengakui dan membantu rencananya dalam menjaga Choi Song seutuhnya. Di momen ini, Sang Jae sempat merasa sedang berbicara dengan pimpinan Yong Ho. Yong Ho ternyata dimasukkan ke dalam tim material dan kebetulan Banggel juga magang di sana. Mendengar informasi itu, semua anggota pun menjadi resah karena dia sama sekali tidak ada basic bisnis. Karena seperti yang kita ketahui, basic Jun Hyun adalah atlet sepak bola. Karena ingin mengungkap siapa sebenarnya Jun Hyun ini, Banggel dengan senang hati menawarkan diri untuk membimbingnya. Yong Ho yang baru masuk langsung berlagak seperti pimpinan, padahal dia lupa jika sedang berada di tubuh Jun Hyun. Melihat sikapnya, Banggel langsung mengajaknya bicara. Dia menjelaskan pegawai magang seharusnya menunduk dan memberi salam. Dia juga mengancam agar Yong Ho tidak membahas jika Banggel adalah putri bungsunya, karena dia tidak ingin pegawai lain mengetahui fakta tersebut. 쪽이야말로 회장님 막내. 내가 회장고 우리 오빠가 그래? 클럽 죽 강빵글. Dia yang penasaran kemudian bertanya pada manajer Bonggi tentang kinerja Banggel selama bekerja. Ternyata Banggel diterima karena menguasai 6 bahasa dan nilai wawancaranya cukup aman. Selain itu, dia juga sering menjadi pesuruh meskipun semua itu atas kemauannya sendiri. Bahkan dia juga ikut dalam makan malam tim lain. Semua itu dia lakukan hanya untuk mengumpulkan informasi. Mendengar anaknya dijadikan budak, dia pun kembali lupa jika berada dalam tubuh orang lain. Hal itu pun cukup membuat Bonggi kena mental. Malam harinya, setelah semua karyawan pulang, barulah Yong Ho mengakses semua data perusahaan menggunakan ID-nya. Setelahnya, dia pergi ke ruangan pribadinya. Karena mulai dari koridor di sana sama sekali tidak ada CCTV. Menggunakan kepala tongkatnya, dia mengambil beberapa tumpukan uang dan batangan emas miliknya. Tapi yang paling penting dia mengambil kartu VVIP-nya. Anjay! Dengan kartu tersebut, Yong Ho akhirnya tinggal di hotel yang khusus dibangun untuknya. Dan tempat itu hanya diketahui oleh dia dan Sang Jae. Sebelum berangkat kerja, dia bahkan memesan semua setelan yang mahal dan tidak lupa selalu membawa cek milik Jun Hyun. Dia kemudian datang ke rumah sakit untuk mencari suster yang dia rasa membutuhkan uang. Akhirnya dia menemukan seorang suster bernama Kyung Sun. Dia memberikan tawaran kepada Kyung Sun agar dia selalu memberikan update terbaru terkait kondisi tubuhnya yang sedang dirawat. Karena sangat membutuhkan uang, Kyung Sun pun bersedia. Satu lagi, dia menyuruh Kyung Sun untuk menyerahkan sebuah surat kepada Sang Jae dan katakan jika sebelumnya Yong Ho sempat sadar dan menulis surat ini. Kembali ke kantor, tim material sebentar lagi akan melakukan presentasi dan Banggel menyuruh Yong Ho untuk membaca presentasi yang sudah dia buat. Tentu saja sebagai pemimpin dengan insting yang tajam, dia tidak membutuhkan hal tersebut. Saat giliran dia yang melakukan presentasi tanpa banyak penjelasan, Yong Ho langsung mengatakan 3 perusahaan yang ada di bawah kendali Jae-sung. Jika perusahaan mereka berhenti melakukan transaksi dengan ketiga perusahaan tersebut, maka perusahaan Choi Song bisa mendapatkan keuntungan bersih di atas 30 miliar. Iya, seketika Jae-sung langsung pucat karena ketiga perusahaan tersebut adalah tempatnya untuk korupsi.
Banggel yang penasaran kenapa Yongho bisa mengetahui hal tersebut. Tentu saja karena di awal dia sudah diberikan data validnya oleh Sang Jae saat berada di sirkuit. 네가 그걸 어떻게 알아? 해외 너 최성에 왜 들어온 거야? Sementara itu, setelah membaca surat dari Yongho, Sang Jae langsung mengadakan rapat para direktur utama. Dia langsung membacakan isi surat tersebut, di mana Yongho mengatakan jika mulai sekarang penerus kepemimpinan Choi Song Group ditiadakan. Semua karyawan dinyatakan memiliki kualifikasi untuk menjadi pimpinan. Sampai saatnya dia kembali, Sang Jae ditunjuk sebagai pelaksana tugas pimpinan. Mereka yang tidak terima mengatakan jika surat itu pasti palsu. Tapi Sang Jae langsung memberikan bukti jika analisis tulisan tangan terpercaya dari Korea, Amerika, hingga Jepang mengatakan tulisan tersebut 100% cocok dengan tulisan tangan Yongho. Karena posisi ini tidak boleh kosong dalam waktu yang lama, Sang Jae meminta kemampuan mereka berdua dalam memimpin perusahaan. Karena mereka berdualah calon kandidat terkuat selaku putra dari Yongho. Tapi di tengah-tengah rapat, tiba-tiba Yongho masuk ke dalam dan mengatakan itu artinya dia juga memiliki kualifikasi untuk menjadi pimpinan dari Choi Song Group. Iya, ternyata inilah rencana yang sedang dia jalankan. Semua yang anaknya nikmati berkat dirinya akan dia ambil satu persatu. Setelah rapat selesai, semua direktur utama pun kemudian bubar. Sedangkan Banggel yang mendengar keributan yang dibuat oleh Yongho akhirnya ketahuan oleh Jae-gyong. Sementara itu, Jae-song langsung marah kepada Yongho setelah apa yang dia katakan. Tapi Yongho mengatakan jika dia sama sekali tidak mengingat apa yang sudah dia lakukan. Mungkin itu karena efek tabrak larinya. Saat Yongho kembali membahas 3 perusahaan tempat Jae-song korupsi, seketika Jae-song kembali panik karena takut jika kejahatannya akan terbongkar. Merasa terganggu dengan omongan Yongho, Jae-song kembali menyuruh timnya untuk memastikan rahasianya tidak bocor. Tidak lama dia dipanggil oleh Jae-gyong terkait masalah keluarga. Ternyata dia yang benci dengan Banggel ingin memastikan jika Banggel datang ke Korea dan bekerja di perusahaan tidak memiliki niat untuk mendapatkan warisan. Dengan liciknya, Jae-gyong meminta properti milik Banggel yang telah diberikan oleh Yongho, jika benar dia tidak tertarik untuk menguasai perusahaan. Meskipun dalam hatinya sangat emosi, tapi agar kedua kakaknya tidak curiga, dia pun menyerahkan semua hak miliknya sambil tersenyum. Jae-song yang merasa jika Jae-gyong terlalu kejam karena masih meminta hak milik Banggel yang tidak seberapa untuknya. Kemudian dia pun menjawab jika dia akan memastikan Banggel dan ibunya sama sekali tidak akan mendapatkan apapun dari keluarga mereka. Karena faktanya ibunya Banggel dulunya adalah kepala pelayan di rumah mereka. Tapi setelah ibu kandung mereka tewas, hanya dalam waktu 1 bulan, Son-hee menikah dengan Yongho. Jae-song yakin jika saat ibunya masih hidup, Yongho telah berselingkuh dengan Son-hee. Itulah alasan kenapa dia sangat membenci Son-hee dan Banggel. 집에도 들어오고 허락받았어. 늘 행동까지 조심하고. 근데 너 또 못 뺏겼어? Setelahnya, seperti biasa, Banggel selalu berpura-pura bodoh agar bisa mendapatkan informasi apapun. Makanya dia sampai akrab dengan para OB di sana. Entah apa sebenarnya yang direncanakan olehnya. Yongho juga terus mengikuti Banggel untuk mencari tahu apa tujuan dia sebenarnya. Tapi entah kenapa tiba-tiba dia ingin membeli sebuah mobil. Tapi karena uangnya sudah habis, dia pun kembali ke ruangan rahasianya untuk mengambil hartanya.
Tapi saat keluar, dia malah ketahuan oleh Banggel yang sedari tadi mengikutinya. Karena sudah ketahuan, Yongho mengatakan jika semua sandinya diberikan oleh ayahnya Banggel. Dialah yang menyuruh untuk memakai uang tersebut. Kesal karena ayahnya masih dibawa-bawa, akhirnya Yongho mengatakan jika kedua kakaknya lah pelaku tabrak lari sebenarnya. Melihat amarah putrinya, Yongho pun mengerti apa tujuan Banggel sebenarnya. Dia datang ke Korea karena ingin memberikan pelajaran pada kedua kakaknya yang selama ini tidak pernah menganggap dirinya dan ibunya. Selain itu, dia juga ingin membuktikan pada ayahnya jika putri yang dibuangnya jauh lebih baik dari kedua kakaknya. Dengan tegas, Yongho mengatakan, jika ingin rencanamu berhasil, maka dialah orang yang harus Banggel ajak kerjasama, agar dia bisa mengambil semua uang yang digelapkan oleh kedua kakaknya. Sadar perkataan Yongho adalah fakta. Dalam diam, dia pun setuju bekerja sama dengannya. 엉덩이들이 했단 증거가 없는데 누가 내 말을 믿게? 적어도 난 이 돈으로 준 거잖아. Keesokan harinya, Banggel pun tiba-tiba datang ke rumah keluarga setelah mendengar perkataan Yongho kemarin. Baru juga tiba, dia sudah kembali dibuat menahan amarahnya karena Jae-gyong tetap memperlakukan ibunya sebagai pelayan. 겸사겸사. 엄마께 더 좋아. Jae-gyong yang liciknya kelewatan terus mewanti-wanti Banggel untuk tidak melakukan hal yang bodoh, apalagi berniat untuk balas dendam. Karena instingnya mengatakan jika ada sesuatu yang disembunyikan oleh Banggel. Mendengar hal itu tentu saja semakin membuat Banggel berambisi menghancurkan mereka berdua. Di kantor, akibat surat yang dia tuliskan kemarin dan presentasinya tentang 3 perusahaan tempat Jae-sung korupsi akhirnya mulai berjalan sesuai rencananya. Tim mereka tampak sedang mumet karena tim penjualan tidak mau transparan memberikan data penjualan. Tapi mereka ingin tim material untuk merangkum datanya. Mengetahui hal itu, Yongho kembali melakukan aksinya yang membuat tim lain sampai melongo dengan kelakuan anak magang ini. Yongho kemudian mengatakan kenapa tim mereka harus dikuasai oleh tim penjualan. Padahal mereka memiliki kemampuan yang sama. Sedangkan di mata pimpinan mereka semua adalah sama, yaitu karyawan biasa. Mereka pun sempat terdiam mendengar perkataan Yongho karena itu semua adalah fakta. Selama ini Bonggi merasa minder dengan kemampuannya dan tidak berani mengajak timnya untuk membuktikan diri mereka. Maka dari itu Yongho berbicara empat mata dengan Bonggi untuk berani bersikap tegas. Tapi karena api dalam diri Bonggi sudah lama padam, dia pun mengatakan hanya ingin hidup dengan damai tanpa adanya masalah. Tidak lama, salah satu anggota dari tim penjualan datang dan marah-marah pada Yongho dan terang-terangan mengatakan jika tim material adalah tim yang bodoh. Mendengar langsung jika dirinya diremehkan, membuat Bonggi menyetujui usulan dari Yongho. Dia langsung mengajukan kerjasama antar departemen kepada Direktur Kwon. Awalnya nyali Bonggi kembali dibuat ciut oleh perkataan si direktur. Tapi Yongho kembali menjelaskan semuanya. Jika tim penjualan terus dibiarkan berkuasa, itu artinya tempat itu berpotensi menjadi ladang korupsi yang bahkan dikelola oleh seorang direktur utama. Mumpung Sang Jae menjadi pelaku perintah pimpinan sementara, dia pasti akan berpihak pada mereka jika terkait hal seperti ini. Mendengar penjelasan Yongho, Direktur Kwon pun akhirnya setuju. 여태까지 부장님 특채라고 무시해. 공문 날리. Bibi pengasuh kemudian menelpon Yongho untuk memberitahu jika si nenek telah menghilang.
Ada info yang mengatakan jika dia pergi ke Seoul untuk mencari cucunya. Meskipun terpaksa, Yongho pun pergi mencari si nenek ditemani oleh Banggel. 얼른 타! Malam harinya, berita Direktur Kwon yang setuju dengan usulan Yongho pun sudah diketahui oleh Direktur Song yang merupakan timnya Jae-sung. Dia kemudian mengajukan usul untuk merubah rekening luar negerinya. Karena Jae-sung percaya dengan Direktur Song, dia pun meminta agar masalah ini segera diurus dengan rapi. Jae-sung kemudian menemui istrinya dan Byung-mo untuk membahas kerjasama Choi Song dan grup TH. Jae-sung menjelaskan jika proyek pelabuhan yang dia pegang berhasil, maka para dewan akan memilihnya menjadi pimpinan. Sepertinya Eun-se menikah dengan Jae-sung tidak tulus karena cinta, tapi lebih ke rencana jahatnya agar ambisi dia dan ayahnya untuk menguasai grup Choi Song berhasil. Makanya dia terus membujuk Jae-sung agar tidak kalah dengan Jae-gyong. Tapi dia yang bodoh tidak menyadari jika Jae-gyong selalu waspada. Karena faktanya dia sudah menyuruh orang untuk memantau gerak-geriknya. Dia pun tahu jika Jae-sung bekerja sama dengan mertuanya. Dia yang berkunjung ke rumah sakit kembali menyuruh suaminya untuk membuat Yongho tidur lebih lama agar dia bisa melakukan perlawanan dan menjadi pimpinan yang baru. Sok-do sebenarnya mulai menentang apa yang disuruh oleh Jae-gyong. Tapi dengan tipu dayanya, Sok-do dibuat tidak bisa menolak. Sungguh dokter yang tidak punya pendirian. 세상에 내 전부를 바치면서 그놈의 겨우 믿으셨고 만 공유해? Yongho yang masih berusaha mencari si nenek akhirnya berhasil menemukannya berkat bantuan seorang pemuda. Tapi seperti biasa si nenek baru akan mengenali cucunya jika dia memakai baju sepak bola. Demi menjaga keselamatan si nenek, mereka pun memeriksakan penyakit demensianya dan menempatkan di nenek di rumah sakit tempat tubuh Yongho dirawat. Setelahnya mereka masuk ke ruangan di mana tubuh Yongho dirawat. Kyung-sun juga sudah menjalankan perintah Yongho untuk menaruh kamera tersembunyi di ruangan tersebut agar Yongho bisa mengetahui kondisi tubuhnya melalui ponselnya. 다음 플랜이나 말해. Keesokan harinya, rencana pun kembali berlanjut. Yongho mengajak semua tim material untuk melakukan inspeksi langsung ke perusahaan subkontraktor untuk mencatat langsung datanya. Jika ada yang keliru, maka korupsi yang dilakukan oleh Jae-sung pasti akan ketahuan. Karena tidak bisa mengelak, manajer di sana langsung melapor pada Direktur Song. Dan dialah target utama yang akan diikuti oleh Yongho dan Banggel. Setelah lumayan jauh mengikutinya, Yongho pun baru mengetahui jika orang di perusahaannya ternyata datang ke rumah saingannya yang tidak lain adalah Byung-mo. 아니, 나 회장도 아니, 두 놈 다 내쫓을 거야. Sementara itu, Jae-sung mulai panik karena Direktur Song sama sekali tidak bisa dihubungi. Iya, ternyata Direktur Song mengusulkan merubah rekening luar negeri milik Jae-sung agar dia bisa mengambil semua uang tersebut. Apakah yang sebenarnya terjadi? Jae-gyong yang mengetahui masalah yang sedang dialami oleh Jae-sung dengan licik ingin mengadakan rapat agar divisi kimia bisa mengambil alih proyek pelabuhan milik Jae-sung. Setelah mengambil semua dana gelap milik Jae-sung, Direktur Song menemui istrinya dan memberikannya uang. Kemudian menyuruhnya pergi dan menemuinya di pelabuhan karena dia berniat kabur ke Tiongkok. Tapi saat kembali ke mobilnya, seseorang datang menemuinya. Siapakah orang tersebut?
Byung-mo kemudian bertemu dengan Direktur Song di suatu tempat. Ternyata semua dana gelap tersebut telah diubah olehnya menjadi koin kripto. Dia langsung menyerahkan akun beserta kata sandinya kepada Byung-mo. Dengan begitu dana tersebut tidak akan bisa dilacak. Faktanya Direktur Song adalah orangnya Byung-mo. Dari awal dia memang sengaja menempatkan orangnya di perusahaan Choi Song. Karena dia mengetahui jika Jae-song merupakan direktur yang bodat, meskipun dia adalah menantunya sendiri. Karena tugasnya telah berhasil, Byung-mo berkata sudah menyiapkan jabatan direktur utama di TH Kimia kepadanya. Sebelum pergi, Byung-mo juga memberikan sekoper uang kepada Direktur Song sebagai imbalannya. Tapi tidak lama setelahnya, mobil yang dikendarai oleh Direktur Song malah meledak. Tentu saja dia sangat kaget melihat hal tersebut. Kejadian itu juga disaksikan oleh Yong-ho dan Bang-geul. Beruntung Direktur Song masih sempat diselamatkan. Ternyata orang yang sebelumnya menemui Direktur Song tidak lain adalah Yong-ho. Dia langsung menjelaskan, jika masih ingin hidup berikan akun dan kata sandi dari uang kripto tersebut. Setelah melakukan perintah Yong-ho, akhirnya dia pun percaya setelah mengecek isi koper yang diberikan Byung-mo. Karena di dalam koper tersebut terdapat sebuah bom. Iya, Byung-mo ternyata memang dari awal berniat menyingkirkan Direktur Song. Karena sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri, dia pun akhirnya memberikan akun dan kata sandi dana gelap tersebut pada Yong-ho. Sebagai imbalan, Yong-ho memberikannya uang agar dia dan keluarganya bisa bertahan hidup di luar negeri. 눈으로 보고도 다 Sungguh apes bagi Byung-mo setelah dia membuka akun kripto tersebut yang dia dapatkan malah zong besar. Dia pun menjadi sangat kesal karena ikut terkena tipu, padahal rencananya sudah disiapkan matang-matang. Eunse akan berusaha menyelidiki apakah ada orang yang membantu Direktur Song. Di kantor, anggota lainnya protes pada Bonggi karena kerjaan mereka sedang menumpuk, tapi Yong-ho dan Bang-geul malah mendapatkan cuti kerja. Tidak lama Direktur Kwon datang ke sana dan memberikan kabar gembira jika perusahaan alih daya akan menjadi tanggung jawab divisi dukungan mereka. Dia yang senang langsung mengajak anggota lainnya untuk makan-makan. Tapi entah kenapa yang lainnya tampak tidak begitu senang dengan ajakan Direktur Kwon. Sementara itu Yong-ho yang sedang berendam langsung ditelepon oleh Bonggi agar dia datang ke acara makan-makan anggota tim. Singkat waktu setelah mereka berkumpul, Bang-geul yang terkenal handal dalam meracik minuman langsung diminta oleh Direktur Kwon melakukannya. Meskipun awalnya Yong-ho kesal melihat keahlian putrinya, tapi lama-lama dia pun menjadi iba karena putrinya malah terlihat seperti pelayan yang menuangkan minuman pada anggota lainnya. Dia yang kesal langsung menantang Direktur Kwon untuk adu minum. Bagi yang kalah harus mematuhi permintaan yang menang. Awalnya semua anggota tim khawatir karena Direktur Kwon terkenal sangat susah mabuk. Tapi mereka belum tahu jika dulu saat pertama menjabat, Direktur Kwon bahkan sudah tumbang duluan saat Yong-ho masih bisa minum lagi. Setelah menang, para anggota yang lainnya pun berterima kasih pada Yong-ho. Karena berkatnya, acara makan malam seperti ini tidak akan terjadi lagi. Karena sebenarnya mereka semua tidak menyukai hal tersebut. Bonggi yang sudah teler terpaksa dibawa ke tempatnya Yong-ho karena semua keluarganya ada di luar negeri.
Melihat tempat tinggal Yongho yang begitu mewah, Bonggi malah menasihatinya agar tidak membuang-buang uang kompensasi kecelakaannya. Entah apa yang dipikirkan oleh Yongho, dia malah mengaku jika dirinya adalah putra bungsu pimpinan. Dia menjelaskan jika dirinya sedang dalam misi untuk menggagalkan kedua kakaknya menjadi pimpinan. Itu semua adalah misi yang diberikan oleh sang ayah. Dia pun meminta agar Bonggi bersedia membantu misinya tersebut. 임원들만 아는 기지개 했던 거. 강 회장님 막내 아들입니다. 으로 이용하실 수 있게 준비해뒀습니다. Keluar dari hotel, mereka langsung dijemput oleh mobil mewah yang dipesan Yongho. Melihat itu, Bonggi langsung merasa memiliki backingan yang kuat dan seketika bersikap ramah kepada Yongho. 이게 싸가? 야, 괜찮아요? Tiba di kantor, terlihat sudah ada detektif yang meminta informasi terkait ledakan mobil yang dikendarai oleh Direktur Song. Dan kini dia dinyatakan telah menghilang. Padahal dia sudah disuruh bersembunyi di luar negeri oleh Yongho. Rencana selanjutnya Yongho adalah mengadu domba kedua anak laknatnya tersebut. Masalah ini pun dibahas dalam rapat Dewan Direksi. Melihat kesempatan itu, Jae-gyong sengaja memojokkan Jae-song. Karena dengan menghilangnya Direktur Song, proyek pelabuhan yang dia ketahui bisa saja bocor ke perusahaan yang lain. Mendengar itu, Jae-song berkata jika proyek tersebut akan tetap berjalan lancar. Jae-gyong kemudian ikut mengatakan jika dia akan membuat para investor tidak merasa resah, karena dia akan mengakuisisi perusahaan JF Solution yang sedang mengembangkan teknologi baru baterai sekunder. Dengan yakin dia mengatakan jika dirinya telah mendapatkan dukungan dari pihak ketiga yang bernama Siren. Ketika dia menerima aliran investasinya, maka dia akan menyelesaikan proses akuisisi perusahaan JF tersebut. Faktanya, perusahaan Siren itu adalah perusahaan cangkang milik Jae-gyong sendiri. Tentunya tempat itu dibangun dari dana gelapnya, dan hal itu diketahui oleh Jae-song. Sebelum pergi, dia berkata, apakah Jae-song benar-benar telah menghabisi Direktur Song demi menjebaknya soal dana gelap miliknya? Mendengar itu, Jae-song pun heran. Kenapa Jae-gyong bisa mengetahui jika Direktur Song yang mengurus dana gelapnya? Melihat rencananya mulai berjalan, Yongho malah dibuat kesal karena diberitahu berita oleh Bangle jika grup TH malah ikut-ikutan dalam proyek pelabuhan tersebut. Sementara itu, Jae-song yang kembali ke ruangannya dibuat kaget karena istrinya sudah ada di sana. Tujuan dia ke sana sudah pasti hanya untuk memastikan apakah Jae-song membantu Direktur Song untuk berkhianat pada ayahnya. Di sisi lain, Yongho sangat kesal pada grup TH karena ikut-ikutan masuk dalam proyek perusahaannya. Jadi dia terlebih dahulu harus menyingkirkan benalu tersebut. Untuk mendapatkan informasi lebih akurat, dia kembali login menggunakan ID-nya. Dan menemukan jika Jae-gyong ingin mengakuisisi perusahaan kecil untuk menutupi dana gelapnya. Dia juga tahu jika Siren adalah perusahaan cangkang milik Jae-gyong. Kemudian Yongho masuk begitu saja ke ruangan Jae-gyong untuk membahas proyek pelabuhan Yuncheon. Dia memberikan penawaran kepada Jae-gyong untuk mengalihkan proyek tersebut ke pelabuhan Gangwon dengan Jae-gyong sebagai pemimpinnya. Jika rencana ini berhasil, maka Jae-gyong akan diuntungkan dan semakin dilirik oleh para dewan. Tapi jika gagal, Yongho berkata jika Jae-gyong bisa langsung memecatnya. Dengan meminjam nama Jae-gyong, Yongho mengaku sebagai sekretarisnya dan ingin bertemu dengan gubernur pelabuhan Gangwon.
좀 먹였겠다. 또? 드라이브 가자. 강원도지사실입니다. Singkat waktu, dia pun bertemu dengan perwakilan dari Gubernur Gangwon. Tanpa basa-basi, dia mengajak si wakil untuk menarik semua proyek pelabuhan Yuncheon ke pelabuhan Gangwon. Terlebih lagi, masyarakat di sana menentang perluasan proyeknya. Dengan nama Jae-gyong, dia mengatakan jika divisi kimia pasti akan mendukung Pak Gubernur. Apalagi hal ini sangat menguntungkan mereka dalam pencalonan yang sebentar lagi akan dimulai. Yong-ho mendesak si wakil agar segera memberikan keputusan, karena kalau ditunda merekalah yang akan rugi. Sebelum pergi, dia pun memberikan proposal yang kemarin disusun oleh Bangle dan meminta si wakil untuk menghubunginya lagi. 사실 너 사람 믿게 만드는 뭔가 있어. 제대로 한번 꺾을. Malam harinya, Jae-song dan temannya yang merupakan wali kota Yuncheon bertemu dengan Byung-mo. Pertemuan itu langsung difoto diam-diam oleh Bong-gi atas perintah dari Yong-ho. 아버님, 비즈니스를 너무 도와줘? 아버님밖에 없어. Keesokan harinya, Yong-ho mengajak Bong-gi ke tempatnya dan memberikannya tugas untuk mencari bukti aliran dana gelap ke kampanye si wali kota. 루트. Setelah berhasil menemukan bukti aliran dana gelap tersebut, Yong-ho pun kembali menemui Jae-gyong. Baru juga dia akan memecat Yong-ho sesuai kesepakatan. Tapi Jae-gyong dibuat terheran karena dia kedatangan perwakilan dari Gubernur Gangwon. Sesuai dengan rencananya, proposal tersebut pun disetujui oleh Gubernur Gangwon dan meminta divisi kimia untuk membuatkan proposal bisnisnya dalam waktu secepat mungkin. Tapi Jae-gyong yang sudah senang karena rencana Yong-ho berhasil malah dibuat panik. Setelah Yong-ho berkata, kenapa mereka yang harus membuat proposal bisnisnya? Dalam bisnis seharusnya gubernur datang secara langsung dan mengucapkan terima kasih kepada Jae-gyong atas tawaran yang telah dia berikan. Dia meminta untuk mengadakan pertemuan dengan gubernur dan sampaikan rasa terima kasih secara langsung pada Jae-gyong. Setelah si wakil pergi, Jae-gyong pun marah dengan sikapnya Yong-ho. Tapi Yong-ho mengatakan kenapa mereka harus segan dengan politisi. Sebagai pembisnis, tugas mereka hanya mempertimbangkan hal ini menguntungkan atau tidak. Seketika Jae-gyong langsung teringat dengan perkataan ayahnya yang sama persis. Dan benar saja, dari TV sudah diberitakan jika wali kota Yuncheon telah mengundurkan diri dari jabatannya. Iya, itu bisa terjadi karena si wali kota telah mendapatkan ancaman karena dia telah dikirim bukti fotonya bersama Jae-song dan Byung-mo. Karena takut kebusukannya terbongkar dan keluarganya hancur, mau tidak mau dia pun harus mundur dari jabatannya. Jae-song yang mendengar berita tersebut tentu saja langsung murka. Karena jika temannya ini mundur dari jabatannya, maka proyek pelabuhan yang dia kerjakan pasti akan gagal. Di saat bersamaan, Jae-gyong langsung mengadakan pertemuan dengan Dewan Direksi dan mengumumkan jika divisi kimia akan bekerja sama dengan Gubernur Gangwon untuk melanjutkan proyek Yuncheon yang gagal. Daripada proyek pelabuhan Yuncheon yang gagal diambil alih oleh grup TH, lebih baik dia yang menyelamatkan proyek tersebut. Mendengar penjelasannya, para dewan pun setuju dengan usulan dari Jae-gyong, termasuk Sang Jae selaku pelaksana tugas pimpinan. 이경 사장님이 진행하시는 것으로 승인. Selesai pertemuan, Jae-gyong yang merasa dipermainkan oleh Jae-gyong langsung marah-marah di hadapan banyaknya direktur utama yang lain. Beruntung dia cepat ditenangkan oleh sekretarisnya daripada dia menjadi semakin malu. Sang Jae yang melihat Yong-ho dan Bangle di sana ternyata diam-diam juga menyelidiki Yong-ho.
Dia pun mendapatkan informasi jika sepertinya Yongho ikut campur tangan dalam proyek pelabuhan tersebut. Ditambah dia juga ketahuan menginap di hotel yang dibuat khusus untuk Yongho. Dan hotel itu hanya diketahui oleh Yongho dan Sang Jae. Di sebuah restoran tempat langganannya makan, Yongho mengajak Banggal makan di sana. Di momen ini Banggal mulai tertarik dengan Yongho. Dia juga memberikan hak milik Banggal yang kemarin sempat diminta oleh Jae-gyong. Properti itu bisa dia dapatkan sebagai imbalan karena telah berhasil membantu Jae-gyong mengambil alih proyek pelabuhan. Ternyata selain Banggal, Yongho juga mengundang istrinya. Inilah tujuan dia sebenarnya datang ke sana, agar istri dan putrinya bisa makan makanan yang enak. 아 잠깐 전화 좀. 이태하자매 네가 문자했잖아. Setelah dari sana, dia pun diam-diam kembali ke sirkuit untuk memacu mobil listrik kesayangannya. Tapi siapa sangka Jae-gyong yang berbeda dengan Jae-sung yang bodas tidak begitu saja percaya dengan Yongho. Dia ternyata juga memantau gerak-gerik dari Yongho. 광란의 레이스라. 네가 누군지